Persebaya Surabaya akan menjamu PSIS Semarang dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-27 Rabu malam. Bajul Ijo bertekad meneruskan raih tren positifnya untuk menggeser posisi Dewa United di posisi kedua klasemen sementara. Persebaya Surabaya saat ini tengah dalam motivasi dan kepercayaan diri tinggi setelah meraih 2 kemenangan beruntun. Menghadapi PSIS Semarang di pekan ke-27, Rizky Ridho dan kolega terus mempersiapkan diri. Fokus latihan selain taktikal juga untuk pemulihan kondisi fisik pemain dengan waktu yang mepet. Meski demikian, kekuatan Bajul Ijo akan bertambah dengan kembalinya Tony Firmansyah dan Gilson Costa dari sanksi. Menurut pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster, akan ada rotasi pemain saat melawan PSIS Semarang. Hal ini disebabkan bek kiri Adri Idrus harus absen karena akumulasi kartu kuning dan sejumlah pemain kondisi fisiknya menurun. Maybe we need some fresh legs for this game because you know how we play. It's high intensity. It could be a rotasi, but we still have some days to look at the situation. Obviously, we won't make changes because of the Adri with suspended. And yeah, we see we're in a good moment, so we focus on us. Lots of competition. It's not just the starting 11. You know me, the important is the team. The second half, you know, whatever it takes to win. This is our mantra and for all the players. This is important. The team comes first. Saat ini Persebaya Surabaya berada di posisi ketiga dengan 47 poin, hanya berselisih 2 poin dari Dewa United di urutan kedua. Laga Persebaya Surabaya melawan PSIS Semarang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Rabu malam. Mahendra Ginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Persib Bandung berhasil meneruskan tren positifnya kala berkunjung ke markas Semen Padang. Sempat tertinggal lebih dulu Maung Bandung, akhirnya berhasil menutup laga dengan kemenangan 4-1. Laga Semen Padang menjamu Persib Bandung di pekan ke-27 Liga 1 Indonesia dihelat di Stadion Haji Agus Salim Padang Senin malam. Tuan rumah memimpin di babak pertama lewat eksekusi penalti Bruno Gomez pada menit ke-37. Maung Bandung baru bisa menyamakan skor 1-1 di babak kedua. Tironi De Pino berhasil menjebol gawang Kabau Syirah menit ke-63 usai meneruskan umpan David Da Silva. 2 menit berselang, Adam Alis berhasil mengkonversi umpan Ciro Alves untuk membawa pasukan Bojan Hodak berbalik unggul 2-1. Menit ke-75, Persib memperbesar skor menjadi 3-1. Ciro Alves menjadi kreator gol ketiga Persib yang dicetak oleh Beckham Putra. Brace Beckham Putra menit ke-86 berhasil memastikan kemenangan 4-1 Persib Bandung di kandang Semen Padang. Tambahan 3 poin, Persib tetap di puncak klasemen dengan 57 poin. Sedangkan Semen Padang masih di zona degradasi dengan 22 poin.